3, 2, 1. Hai, it's me again, yang gampang ketawa dan gampang nangis. Semoga kita sehat selalu, part ke-36, bos tampan yang mati rasa. Mau istirahat dulu, makan dulu, atau ngobrol-ngobrol dulu? Tanya Andre. Semuanya sekaligus, jawab Alana cepat. Andre tertawa. Ini hari pertama Alana dan Amara ada di Indonesia dan di rumahnya. Uncle, apa Uncle juga punya anak seperti Ara? Tanya Amara tiba-tiba membuat Alana berkerut dahi. Emang kenapa sayang? Putri kesayangan Uncle itu hanya Ara kok, kata Andre tertawa mendekati Amara. Itu punya siapa? Tanya Ara dengan suara pelan sambil menunjuk boneka putih. Oh itu milik putri kesayangan Uncle, kata Andre. Tuh kan, punya anak. Amara cemberut dan berlari ke pelukan Alana. Andre mengambilnya dan menggendong Amara. Itu memang milik putri Uncle, dan putri kesayangan Uncle itu yang sekarang ada di pelukan Uncle, kata Andre berbisik di telinga Amara. Seketika mata bulat Amara langsung bersinar. Itu punya Ara? Tanya Amara. Andre mengangguk. Amara langsung turun dari pelukan Andre dan berlari mengambil boneka putih itu. Andre tersenyum melihatnya. Boneka itu sudah di tangan pemiliknya, kata Andre dalam hati. Tak lama kemudian Alan sampai. Suasana menjadi haru juga gembira. Di sepanjang malam itu seperti tak ada yang ingin tidur. Tapi pada akhirnya Amara tertidur, begitu juga dengan Alana. Andre dan Alan duduk ngobrol di meja makan. Mas, gimana caranya beritahu ibu dan bapak? Apa Alana akan tinggal di sini terus? Tanya Alan. Dia butuh waktu, juga butuh keberanian. Tapi nanti kita bicarakan ini dengannya, Lan, kata Andre. Ibu pasti gembira, Mas. Tapi bapak? Saya sama sekali tidak bisa memprediksikan, Mas, gimana sikap bapak nanti, kata Alan lagi. Sebaiknya, untuk sementara, biarkan dia fokus ke kerjaannya dulu. Besok saja dia udah harus bertemu dengan pihak-pihak yang terkait di proyek itu. Padahal dia pasti masih lelah itu. Tapi itu tujuan dia datang, Lan. Tujuan dia datang untuk proyek itu. Jadi kita harus pelan-pelan, kata Andre. Mas Willy juga meminta saya untuk mendampingi Lana besok, Mas, kata Alan. Bagus itu, aku jadi tenang malah. Tapi jangan terlalu mencolok, kalian itu kakak adik. Pasti akan ada prasangka-prasangka. Sekarang waktunya kau melindungi adikmu itu. Kau sudah sangat tahu, dunia di luar sana tersenyum ramah, tapi menusuk dari belakang, kata Andre. Alan mengangguk. Dia paham apa maksud Andre itu. Dia sudah mengalaminya. Intermezzo again. Thank you untuk like, subscribe, dan juga komen-komen. Dan untuk subscriber baru, welcome. Yang belum like, jika berkenan, dengan senang hati aku menunggunya. Atau ada malaikat-malaikat tak bersayap? For super thanks. Thank you. Di kantor perusahaan A dan A, Alana sudah ada di ruang pertemuan sebelum satu orang pun ada di ruangan itu. Pak Arya, direktur dari A dan A, terkejut saat sampai di kantor mendapat laporan dari sekretarisnya. Pak Arya langsung menemui Alana. Maaf, saya telat dan tidak menyambut ibu, kata Pak Arya menyalami Alana. Tidak perlu minta maaf, Pak. Saya yang datang terlalu cepat. Saya melakukannya untuk persiapan diri saya sendiri, Pak. Itu sama sekali tidak untuk membuat orang lain terlihat tidak baik, Pak. Saya baru sampai di Indonesia, jadi saya perlu menyesuaikan diri. Bagaimana bisa berperang kalau tidak mengetahui dan tidak menguasai medan perangnya? Bapak pasti lebih tahu itu. Saya sangat mohon petunjuk dan bimbingannya dari Bapak, kata Alana sambil mengatupkan dua tangannya di dada. Pak Arya menatap Alana tersenyum. Saya tidak ragu pada Anda sekarang, kata Pak Arya. Terima kasih, jawab Alana. Sepanjang pertemuan dan presentasi itu, Alana hanya diam. Dia membaca situasi dan sekali-kali mencatat.
Karena dia datang lebih awal dan orang pertama yang ada di ruangan itu, jadi tak ada orang yang memperhatikannya. Saingan-saingan yang ikut dalam tender proyek ini adalah kalangan atas. Sudah sangat pengalaman. Itu terlihat dari rasa percaya diri mereka akan memenangkan tender proyek tahunan ini. Alana sudah mempelajari profil mereka semua. Dan dia terkejut saat ada nama Dirgantara Company di antaranya. Alana langsung melihat orang-orang sekelilingnya mengira-ngira yang mana perwakilan Dirgantara Company. Dan saat tim perusahaan itu maju di depan membawakan presentasi, Alana mencoba mengingat-ingat. Tapi Alana tak yakin karena sama sekali tak mengingat wajah orang itu. Alana menarik napas, merasa agak lega. Setelah presentasi, ada 5 perusahaan yang terpilih untuk masuk pada babak penentuan berikutnya. Walau merasa agak lega, tapi Alana berusaha untuk tidak menarik perhatian. Tapi saat di pintu keluar, dia disenggol oleh seseorang yang juga berjalan keluar. Orang itu menatap Alana, tidak minta maaf. Alana balik menatapnya, lalu berjalan ke arah timnya. "Pak Suryo, maaf, tapi jangan menengok ya. Siapa perempuan yang memakai setelan merah?" tanya Alana pada Pak Suryo. Pak Suryo adalah orang yang disuruh Pak Arya untuk mendampingi tim mereka. Itu Lara Lenora dari Bella Company. Dulu nama perusahaannya Mitra Company saat ayahnya yang menjabat. Tapi setelah Lara menggantikan posisi ayahnya, Lara mengganti nama perusahaan itu. "Dia ahli, saingan berat kita," jawab Pak Suryo. "Dari 4 rival itu, siapa yang terberat?" tanya Alana lagi. "Dirgantara Company, Mulia Partner, Bella Company, dan Satria and Partner. Itu urutan menurut pengalaman saya. Setiap saya ikut tender, mereka yang selalu menang," kata Pak Suryo lagi. Pak Suryo terdengar khawatir, kata Alana sambil meminum teh yang disediakan. "Mereka semua bukan saingan, Bu, tapi selalu pemenang. Sementara perusahaan kita, A dan A, baru kali ini ikut tender sebesar ini," kata Pak Arya. "Tidak ada yang berakhir sebelum berakhir. Bahkan jika itu sebuah akhir, tetap yakin, karena setiap akhir kita sendiri yang menentukan," kata Alana. Pak Suryo menatap Alana. Tentu saja dia khawatir. Dia belum pernah mendengar nama Alana, walau gadis itu dari perusahaan besar di Amerika. Dia juga tidak terlalu menyukai Alana. Dia adalah orang yang selalu mewakili perusahaan A dan A sejak berdiri 3 tahun lalu. Dan sekarang dia harus jadi orang nomor kedua karena Alana yang di posisi 1 dalam tim mereka. Pak Suryo tersenyum tipis dan sinis pada Alana, tapi tidak terlihat oleh Alana karena Alana sedang melirik pada si setelan baju merah. Dan ternyata si baju merah itu pun sedang menatap Alana dari tempatnya. Alana mengangkat cangkirnya dan mengangguk tipis lalu bersikap cuek. Si baju merah merasa diremehkan. "Siapa dia?" tanya Lara pada asistennya. "Saya tidak mengenalnya, Nyonya. Dia mewakili perusahaan A dan A," jawab asistennya. "Oh, perusahaan itu bukan saingan yang perlu dianggap ternyata," kata Lara. "Hayo, my dearisti, ada yang ingat nama Lara?" "Yeps, itu benar. Dia Lara, gadis partner seks terfavorit Mark. Lara, orang yang menaruh obat perangsang di minuman yang diminum Alana dulu." Alana dan Lara, 2 orang yang tidak saling mengenal dan tidak saling mengetahui kejadian yang mengaitkan mereka berdua. Andre mendekati Alana yang masih sibuk dengan kertas-kertas kerjaannya. "Gimana hari ini? Prospek?" tanya Andre pada Alana. "Saingan-saingan yang berat," jawab Alana dengan suara pelan. "Hei, ada masalah? Ada yang mengganggumu?" tanya Andre. "Dirgantara Company." "Oh, mereka ikut juga?" tanya Andre dengan suara terkejut, padahal dia sudah tahu. Mana mungkin Andre tidak tahu? A dan A itu kan miliknya, tapi Alana tidak tahu itu. Alana mengangguk ragu-ragu. "Apa dia ada? Kau bertemu dengannya?" tanya Andre. "Entahlah Andre,
Sepertinya timnya itu tanpa dia, tapi aku tak begitu yakin. Soalnya Alana terhenti. Andre menunggu. Nak, Andre bersuara setelah cukup lama Alana diam. Soalnya aku tak ingat wajahnya, Andre. Jadi kalaupun dia ada, mungkin aku gak bakal mengenalnya, kata Alana lirih. Andre langsung merengkuh pundak Alana. Kau takut? Tanya Andre. Selama dia tak mengusik Ara, aku takkan mengusiknya juga, jawab Alana. Seandainya, ini andai ya nak, semoga tidak, tapi kau perlu siap-siap untuk hal yang terburuk. Jadi seandainya dia tahu Ara dan ingin bertemu, gimana? Tanya Andre hati-hati. Aku tak akan mengizinkannya, sahut Alana cepat. Untukmu, aku setuju nak, tapi untuk Ara, mungkin harus dipertimbangkan lagi. Ara itu anak yang ceria, tapi hatinya peka dan sensitif. Aku melihat ada rasa ingin tahu tentang papanya di mata Ara, tapi sepertinya dia tak menunjukkan karena kamu. Ara itu lebih dewasa dari usianya, kata Andre. Aku tahu, Andre, saat ibu dan Alan di Amerika, Ara sempat nyeletuk wajahnya gak mirip aku, mungkin mirip papanya, itu kata Ara. Sejak itu aku memikirkannya. Tapi Andre, aku gak mau, sampai kapanpun aku gak mau kehilangan Ara. Alana sudah mau menangis. Sampai kapanpun kamu gak akan kehilangan Ara, gak akan. Aku akan menghalangi apapun itu. Tapi bukan berarti Ara tak boleh bertemu papanya kan? Kata Andre. Aku lelah, Andre. Ini topik yang sangat berat buatku. Sampai kapanpun aku tak akan pernah siap untuk itu. Oh ya Andre, Alan bilang ingin nginap di sini karena Ara menangis terus memohon. Tapi kamar di sini kan hanya 2. Bisa sih kami bertiga tidur di kamar depan, tapi aku izin kamu dulu, kata Alana. Sini, ikut aku, kata Andre menarik tangan Alana, membawa Alana ke ruang bawah tanah. Alana terkagum-kagum. Ini sejak kapan, Andre? Apa dulu aku sering ke rumah ini? Ini udah ada? Tanya Alana. Belum lah, justru aku buat ini karena kalian. Untuk kau dan Amara. Ini tempat ngumpet yang sempurna kan? Kata Andre dan Alana tertawa kegirangan. Ara pasti menyukainya, Andre, kata Alana. Dan saat itu terdengar suara di atas atap, suara dari taman rooftopnya. Andre mematung. Apa Mas Bro di atas?